Kadang kita berpikir, ketakutan saat galbay atau buy di pinjol legal itu hal yang biasa. Karena siapa sih yang tidak takut saat kita melakukan atau kita tidak sanggup membayar pinjaman kita dipinjam oleh. Namun, sebenarnya yang membuat kita takut, yang membuat kita panik ya, itu bukan orang lain, tapi justru diri kita sendiri. Kenapa saya bilang diri kita sendiri? Karena kita selalu menyepelekan hal-hal kecil, sehingga banyak di luar sana, bahkan bisa dibilang ya, ribuan atau hampir semua nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal itu selalu takut, itu selalu panik saat gagal bayar di pinjam online karena ulah mereka sendiri. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang simak video ini, atau buat kamu yang galbay atau buy di pinjol legal ya, simak baik-baik deh video ini. Cuman sebelumnya saya mengingatkan dulu, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang mungkin tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Entah karena ekonomi kamu sedang turun drastis, atau kamu tidak punya uang, atau kamu lagi di PHK dari pekerjaan. Ya mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Karena yang namanya utang piutang itu emang wajib dibayar. Cuman kalau kadang kita lagi tidak punya uang, ya mau bagaimana lagi? Lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Tapi sebelumnya, buat kamu yang bergabung ke grup WA ke Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA ke Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kenapa saya bilang ketakutan nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal ya, itu karena kita selalu menyepelekan hal-hal yang sepele ya, sehingga membuat diri kita sendiri itu ketakutan karena ulah kita sendiri. Ya mungkin sebagian besar nasabah menganggap hal itu biasa, tapi faktanya hal seperti itu saja kalau dilakukan secara konsisten ya, justru itulah yang membuat kita panik, yang membuat kita ketakutan saat tidak sanggup membayar pinjaman kita di pinjol legal. Jadi seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele ya. Di sini saya akan langsung saja ke intinya, yaitu membahas hal-hal yang membuat nasabah ketakutan saat galbay atau buy di pinjol legal. Ya mungkin ini terdengar sepele, tapi saya berjamin hampir semua nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal ya, itu kena mental karena hal-hal sepele ini. Ya contoh saja seperti hal sepele yang pertama, yaitu selalu membaca pesan dari DC pinjol legal. Ya emang terdengarnya sepele kan? Tapi kamu harus tahu, bisa dibilang 80% nasabah yang melakukan galbay ya, mereka ketakutan, mereka panik itu karena membaca pesan dari DC pinjol legal loh. Kenapa? Karena DC pinjol legal itu tidak sembarangan ngirim pesan loh. Mereka itu sebelum ngirim pesan kepada kamu ya, pasti merangkai kata-kata dulu. Seperti dibawa ke juru hukum, dibawa ke juru pidana, atau kata-kata ancaman lainnya. Emang kalau awal-awal baca itu biasa-biasa saja. Tapi saya berjamin lama-kelamaan pasti kamu kena mental, pasti kamu ketakutan. Apakah kamu yang simak video ini, kamu ketakutan, kamu panik saat membaca pesan dari DC pinjol legal? Awal-awal biasa saja kan? Tapi kalau keterusan pasti kamu takut. Coba tulis pendapatnya di kolom komentar supaya nasabah yang lain pada tahu kalau membaca pesan dari DC pinjol legal hal sepele yang membuat kita ketakutan. Itu untuk hal sepele yang pertama. Sering dianggap sepele, tapi faktanya hampir semua nasabah kena mental ketakutan karena hal sepele tersebut. Dan untuk yang kedua, ini sering dianggap sah-sah saja karena kita lagi galbay atau galbay di pinjol legal. Padahal faktanya loh, OJK sendiri melarang hal tersebut. Apa? Yaitu teror DC pinjol legal. Banyak nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal ya, kalau diteror oleh DC pinjol legal itu hal yang wajar karena kita melakukan gagal bayar. Padahal faktanya itu dilarang oleh pihak OJK. Pihak OJK hanya memperbolehkan mengingatkan saja, seperti sehari 2 SMS ataupun 1 telepon. Tidak sehari 200 SMS ataupun 10 telepon. Itu sudah jelas melakukan teroran. Nah, kenapa teroran ini dianggap hal-hal yang membuat nasabah ketakutan, yang membuat nasabah panik? Ya gimana nggak panik? Mau tidur diteror oleh DC pinjol legal, bangun tidur diteror oleh DC pinjol legal. Gimana coba? Nggak membuat nasabah tersebut risih sehari-hari menghadapi teroran dari DC pinjol legal. Emang sih, kalau awal-awal diteror itu kita biasa-biasa saja ya, karena menganggap teror DC pinjol legal itu hal yang lumrah, itu hal yang sah-sah saja. Padahal faktanya semakin lama kamu menghadapi teror DC pinjol legal ya, pasti kamu nggak enak makan, kamu nggak enak minum. Karena keseharian kamu diganggu oleh teroran DC pinjol legal.
Cuman sayangnya hampir semua nasabah itu lebih memilih bertahan di zona ini ya. Sehingga banyak nasabah yang ketakutan, banyak nasabah yang panik karena ditaruh oleh DC pinjol legal. Padahal kalau kita mau ya, kita cukup mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Saya berjamin deh, setelah kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email ya, pasti kamu akan merasa jauh lebih tenang. Ya gimana enggak jauh lebih tenang? Biasanya sehari diteror, ini enggak. Gimana enggak tenang coba? Nah, mungkin kamu juga yang simak video ini sudah ada yang mengganti kartu HP, sudah ada yang mengganti WA atau email ya. Coba tulis pendapatnya di kolom komentar, supaya nasabah yang lain tahu gimana sih manfaatnya kalau kita mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Cuman sebelum mengganti kartu HP, sebelum mengganti WA ya, ada hal yang harus kamu lakukan. Apa? Yaitu kamu harus klarifikasi kondar kamu atau kontak darurat. Itu untuk hal yang kedua, yang membuat nasabah ketakutan, yang membuat nasabah panik. Dan untuk yang selanjutnya, semua nasabah pinjam online itu selalu mempercayai kalau semua ancaman DC pinjol legal ya, itu beneran, itu fakta. Padahal semuanya itu hoax ya. Seperti ancaman DC lapangan mau ke rumah sedang dalam perjalanan. Padahal faktanya itu hanya ancaman saja. Tujuannya untuk menakuti kalian saja. Dan kamu juga yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan, kalau bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Itulah alasannya kenapa banyak nasabah yang selalu ketakutan, yang selalu panik saat galbat di pinjol legal. Ya karena ulah kita sendiri. Kalau kita tahu tiga hal tersebut ya, kita tidak akan takut, kita tidak akan panik. Cuman, kamu harus tahu satu hal penting ini. Apa? Yaitu kamu harus menghapus aplikasinya. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, mereka bisa mengakses galeri, mereka bisa mengakses kontak-kontak kamu. Jadi, meskipun kamu sudah tahu tiga hal tersebut, tapi tidak menghapus aplikasinya, itu percuma saja. Oke, jadi mungkin saja perlu saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.